Saya kalau ngomong Pak Trisno, saya itu nggak pernah ngomong tuh berdasarkan kebencian, berdasarkan fitnah. Saya nggak pernah ngomong begitu. Yang ngomong itu adalah Aisyah sendiri. Bahwa kerjaan Allah itu cuma nurutin hawa nafsunya Muhammad. Istrinya yang ngomong, kok saya istrinya langsung yang ngomong. Saya balikin kamera saya nih. Baik. Saya balikan kamera saya, itu ada di dalam Sahih Bukhari nomor 4414. Aduh, memang mereka ini tidak tahu tentang agama Islam, teman-teman ya. Lihat nih. Ini hadisnya ya, Pak Kresno. Ya, coba baca. Baik. Nampaknya Anda giat mau belajar nih ya. Ini hadis ini berkaitan dengan surat Al-Ahzab ayat ke-51. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan dan seterusnya ya. Menceritakan kepada kami bapaknya dari Aisyah. Dia berkata, ini Aisyah yang ngomong, istrinya Muhammad. Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Jadi wanita-wanita itu nyerahkan diri, nyerahkan tubuhnya sama Muhammad, biar Anda tahu. Makanya Muhammad ini, itu kelakuannya itu kayak begitu. Aisyah ini cemburu, ya kan? Saya cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Nggak ada harganya kah wanita itu, dia tanpa mahar, nggak ada maharnya ini. Siapa wanita yang mau menyerahkan diri kepada Muhammad, udah tidur sama Muhammad, bersetubuh dengan Muhammad. Nih, perhatikan. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat nih. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali. Nih. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Jadi nggak ada dosa bagi Muhammad, dia itu menggauli perempuan-perempuan yang udah diceraikan sama dia. Inilah enaknya Muhammad. Lalu apa kata Aisyah nih? Saya dalam kurung Aisyah berkata, demi Allah, Aisyah yang ngomong nih, demi Allah, saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsumu. Ini kata keinginan ini. Kalau dalam bahasa Arabnya ya, coba nih, kita cek dalam bahasa Arabnya ini. Hawa, nih. Nih. Fi hawaika. Hawa nafsu. Jadi Aisyah itu nggak pernah lihat Allah kecuali menuruti hawa nafsunya Muhammad. Makanya saya bilang Pak Tresno, Allah itu tiada lain adalah Tuhan karangan Muhammad yang dibuat oleh Muhammad untuk memenuhi hawa nafsunya. Ini yang ngomong tuh Aisyah. Saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi hawa nafsumu. Kalau ada kata kecuali, itu berarti yang semuanya itu dikesampingkan. Contoh, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti nggak ada Tuhan-Tuhan kecuali Allah. Nah ini juga begitu. Saya tidak melihat Robmu kecuali sangat cepat memenuhi hawa nafsumu. Gimana Anda ini yang ngomong Aisyah kok? Yang ngomong tuh Aisyah. Bukan saya yang ngomong. Gimana? Kalau saya yang ngomong fitnah namanya. Ini udah istrinya sendiri berkesaksian. Wanita-wanita boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad tanpa mahar. Bahkan Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai. Gak ada dosa bagi Muhammad itu. Coba, apa tanggapan Anda? Kalau itu saya nggak mampu untuk menafsirkan, Bang. Kan sudah saya bilang, mustahil Anda masih Islam di detik yang sama Anda mengerti agama Islam. Makanya saya mengatakan begini, seseorang masih Islam karena dia nggak ngerti agama Islam. Tahu orang-orang yang pergi ke dukun menggandakan uang, tahu nggak?
Kenapa orang pergi ke dukun menggandakan uang? Karena dia nggak tahu. Kalau dia tahu, mustahil dia pergi ke dukun menggandakan uangnya. Itu keadaan Anda seperti itu. Anda masih Islam itu karena Anda nggak tahu Islam itu apa. Makanya habiskan saja waktu dalam satu malam. Coba, semalam Anda aja mau mendalami agama Islam. Satu malam aja. Anda buka Al-Quran, baca, dalami, buka hadis. Satu malam aja. Malam itu saya pastikan Anda akan tidur dengan nyenyak. Dan pagi-paginya Anda merasa lega karena Anda sudah terbebas dari ajaran-ajaran yang nggak masuk akal. Dan pagi-paginya Anda akan telepon tukang loak. Halo bro, ini tukang loak, nomor tukang loak ya. Tolong datang ke sini. Mau ngapain bro? Tolong ini angkat Quran sama hadis-hadis ini dari rumah saya. Itu kalau Anda mau sungguh-sungguh mendalami agama Islam. Tapi enggak bakalan tuh Bang, enggak bakalan karena Anda tidak mau belajar. Kan sudah saya bilang, habiskan semalam saja, nggak usah banyak malam. Satu malam aja Anda belajar agama Islam. Karena Anda nggak mau. Itu masalahnya. Masalahnya begini Bang, kami sudah yakin sekali bahwa Al-Quran itu ajaran yang paling benar menurut saya. Walaupun dibaca tapi nggak tahu artinya, betul? Ya tahu tapi sebagian Bang, enggak semuanya. Ya tangelamun untuk Al-Quran mengkonfirmasi bahwa di dalam ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Tahu mutasyabihat nggak? Enggak tahu. Nggak tahu juga. Udah saya bilang nggak tahu. Teman-teman, apa kalian itu mau meragukan saya sih? Kan Kalau gitu, saya itu udah 13 tahun diskusi dengan orang Islam, hasilnya itu semua nggak tahu itu, kata-kata nggak tahu itu semua. Karena ini Bang, saya lihat itu yang naik-naik juga orang-orang yang pengetahuan agama Islamnya masih rendah setara dengan termasuk saya. Anda. Iya, mengakui. Ya, Anda sudah mengakui kan, Pak Tresno? Di sini kita belajar. Iya, ketika saya mengajari Anda, kenapa Anda menolak? Karena di dalam hati saya sudah yakin bahwa Islam itu agama yang paling benar. Makanya buang dulu segala dogma. Gini loh, sebenarnya ini satu satu statement saya yang cetar membahana dan kalian harus pegang sebagai pedoman hidup. Gini, meragukan sesuatu itu bukanlah kesalahan. Meragukan sesuatu adalah satu tahap awal untuk memahami sesuatu itu dengan benar. Jadi perhatikan, meragukan sesuatu itu bukanlah satu kesalahan, tetapi sebuah langkah awal untuk memahami sesuatu itu dengan benar. Jadi kalau Anda meragukan sesuatu, jangan takut. Misalnya Anda meragukan Quran nih. Jangan Anda, nanti ya kafir nanti nih saya meragukan Quran. Bukan. Itu langkah awal Anda untuk memahami Quran yang sebelumnya tidak pernah Anda pahami dengan cara demikian. Jadi jangan takut meragukan sesuatu. Itu bukti bahwa Anda sedang berpikir. Kalau Anda cuma yakin, yang penting yakin. Tahu kan ada gambar di jalan raya mancing, ya kan? Yang penting yakin, bos. Mancing di jalan raya, yang penting yakin. Kalau cuma yang penting yakin, ngapain kesini? Jangan yang penting yakin, kita itu harus bernalar. Iman yang bernalar. Jangan iman yang nggak punya nalar. Yang penting yakin. Mana? Karena begini, kadang-kadang orang itu tidak bisa menjelaskan, tapi tahunya itu kadang-kadang ya dari ceramah, dari ustadz, dari orang-orang yang lebih pandai. Oke, Pak Kresno. Paham, dari hadis yang barusan kita baca. Paham, tapi tidak bisa menjelaskan. Kadang-kadang orang itu ada banyak, enggak cuma 1-2 orang seperti itu. Dari hadis yang barusan kita baca, Aisyah bilang apa tadi? Dia tidak pernah melihat Allah kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Saya tanya, statement Aisyah itu benar atau salah?
Saya nggak berani karena itu memerlukan tafsir, Bang. Apanya lagi yang ditafsir, Pak Tresno? Itu kan sudah benar-benar jelas, sudah betul-betul self-explain namanya. Sudah nggak perlu dijelaskan lagi. Itu sudah jelasin dirinya sendiri. Sulit. Gimana? Enggak, kalau saya itu menurut saya itu perlu penafsiran ahlinya. Di orang Islam itu tidak semua orang boleh menafsirkan, Bang. Apanya lagi yang ditafsir? Kan ada perempuan-perempuan, wanita-wanita menyerahkan diri kepada Muhammad tanpa mahar. Dia menyerahkan diri kepada Muhammad itu. Lalu Aisyah ngomong, apakah pantas wanita-wanita itu menyerahkan dirinya kepada laki-laki? Kepada Muhammad maksudnya. Lalu Aisyah ngomong, demi Allah saya tidak pernah melihat Robmu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Di mana lagi, bagian mana lagi yang mau ditafsir? Itu udah begitu jelasnya. Jangan malu Pak Kresno. Anda jadi malu-malu begini nih, gimana ini? Anda sudah malu jadi orang Islam begini. Enggak malu, ngapain malu? Terus kenapa Anda begini-begini? Seperti Anda sudah malu jadi orang Islam. Enggak. Coba, yang mau saya tanya sama Pak Kresno, di bagian mana ayat itu yang perlu ditafsir? Hadis itu tadi. Enggak, saya tadi mengatakan bahwa Bang Edis kemarin menafsirkan masalah orang yang menuhankan hawa nafsu itu, penafsiran Bang Edis menurut saya itu tidak benar. Baik, gini. Kita pakai standar kan. Gini Pak Kresno, berarti Anda sudah menyimak dari kemarin-kemarin. Sebuah perbuatan, gini, suatu perbuatan itu harus didefinisikan yang sama sekalipun pelakunya dan objeknya itu berbeda. Paham nggak maksud saya? Iya. Coba saya ulangi ya. Sebuah perbuatan harus didefinisikan dengan perbuatan yang sama sekalipun pelaku dan objeknya berbeda. Contoh. Kalau ini ada air. Di dalam gelas ini ada air. Saya masukin ke mulut, saya telan. Perbuatan itu disebut apa? Minum kan? Iya. Walaupun pelakunya ganti, airnya ganti, perbuatan itu tetap minum. Siapapun pelakunya, apapun jenis airnya. Setuju? Setuju. Mau yang melakukan Pak Kresno kalau begini, tetap minum. Udin kalau begini, tetap minum. Yang diganti mau diganti air, mau diganti alkohol, mau diganti apa, tetap minum namanya. Betul? Betul. Nah sekarang begini. Menurut Al-Quran, orang yang menyerahkan dirinya, menaklukkan dirinya, sehingga dirinya wajib mengikuti orang tersebut, mengikuti sesuatu tersebut, disebut mempertuhan. Setuju? Setuju. Oke, sekarang kenapa ketika itu diganti objeknya Muhammad, lalu Anda nggak mau itu menuhankan? Contoh, saya kasih contoh. Ada Udin. Udin patuh sama setan. Tahluk sama setan. Mengikuti apapun perintah setan. Berarti dia mempertuhan setan nggak? Betul. Nah, kalau setannya diganti nih, setannya diganti. Sekarang Muhammad. Udin tahluk kepada Muhammad. Patuh kepada Muhammad, mengikuti apapun yang diperintahkan Muhammad. Sama nggak perbuatan itu mempertuhan? Sama, tapi kan mulai. Bukan mulai Bang, yang Abang sampaikan itu tidak benar. Sebetulnya orang Islam mengikuti, tadi sudah saya sampaikan, orang Islam mengikuti Rasulullah, itu yang diikuti itu cara ibadahnya. Tadi kan sudah saya sampaikan. Cara ibadahnya, perilakunya, tingkah lakunya, perbuatan sehari-harinya. Iya, itu namanya mempertuhan. Beda Bang, beda. Makanya saya bilang, ketika kita bicara dengan orang Muslim, misalnya saya sama Pak Tresno kondangan, ya toh? Saya ambil nasi segini,
Saya ambil ikan segini, saya ambil daging segini, sayur segini. Pak Tresno bilang, tuh orang Kristen makannya banyak. Tapi kalau Pak Tresno melakukan hal yang sama, ambil nasi segini, ikan segini, sayur segini, nggak mau dibilang makan banyak. Ini beda, karena berbeda. Makanya saya bilang kalian tuh standar ganda. Kami berseru-seru kepada Yesus. Ya Yesus, ya Yesus. Kalian berseru-seru kepada Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kalian gak mau dibilang mempertuhan Muhammad. Ketika kami berseru-seru di gereja, manggil-manggil Yesus di gereja, nangis-nangis, kalian bilang, orang Kristen lagi nyembah Yesus. Giliran kalian melakukan hal yang sama, ya Rasulullah, nangis-nangis kalian, ya kan? Kalian gak ngaku, kalian mau nyembah Muhammad. Pokoknya kalian ini serba standar ganda pokoknya. Coba sebutkan satu perbuatan yang kami perbuat kepada Yesus, tidak kamu perbuat kepada Muhammad. Sebutkan apa? Kami harus mencintai Yesus lebih dari apapun. Ketika Yesus berbicara dengan seseorang di dalam Injil, apa kata dia begini? Guru, izinkan aku mengikuti kamu. Tapi biarlah saya izin pulang ke rumah untuk minta izin kepada orang tua saya. Apa kata Yesus? Barang siapa yang membajak tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak. Umar bin Khattab, cerita itu diadopsi sama orang Islam. Umar bin Khattab pernah berbicara dengan Muhammad. Apa kata Umar? Ya kan? Sesungguhnya semua ini tidak aku lebih cintai daripada engkau, kecuali diriku sendiri. Apa kata Muhammad? Ketahuilah, tidaklah beriman seorang muslim jikalau aku tidak lebih dicintai daripada dirinya, lebih dari apapun, lebih dari orang tuanya, lebih daripada hartanya, bahkan lebih daripada nyawanya sendiri. Lalu Umar bin Khattab berkata, sekarang ya Rasulullah, aku lebih mencintai engkau ketimbang diriku sendiri. Itu. Jadi sebenarnya kalau Anda mau sungguh-sungguh mendalami agama Islam, sebenarnya sosok Muhammad itu ingin menyaingi Yesus. Makanya menurut pandangan saya, Muhammad itu the false Messiah, Mesias palsu. Di dalam sudut pandang saya setelah saya mengkaji agama Islam secara mendalam, saya kaji agama Kristen, sosok Muhammad ini adalah sosok yang mencuri kemuliaan Yesus. Orang itu harusnya menaklukkan diri kepada Yesus, mengikuti Yesus, taat, patuh, tunduk kepada Yesus, tapi dicuri sama Muhammad. Orang malah mencintai Muhammad, takluk, tunduk kepada Muhammad. Akhirnya apa? Main lempar-lemparan batu ke Arab. Akhirnya apa? Bawa rangsel pergi ke Mabes Polri. Karena dia terlalu mencintai Muhammad. Seandainya dia mencintai Yesus, tidak mungkin dia bawa rangsel ke kantor polisi. Itu yang terjadi. Berapa banyak orang bawa rangsel pergi ke kantor polisi, meledak di sana? Berapa banyak? Karena dia cinta kepada Muhammad itu, bukan karena dia cinta kepada Yesus. Coba camkan perkataan saya itu. Saya melakukan kajian mendalam terhadap agama Islam. Tapi itu bukan ajaran Islam, Bang. Bukan ajaran agama Islam dari mana? Jangan disalahkan Islamnya, itu orangnya. Memang Saya tunjukkan hadisnya. Apakah perlakuan mereka itu mencerminkan Muhammad nih? Perhatikan ya, saya tunjukkan. Kalau saya ngomong pakai dalilnya, Pak Kresno. Nih ya, saya balikan layar saya. Ya, dia kan melanggar, Bang. Nih. Ini hadis dalam Sunan At-Tirmizi nomor 2531. Apa dikatakan di sini? Perhatikan. Sunan At-Tirmizi telah menceritakan kepada kami dan seterusnya, Abu dan seterusnya. Nih, Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku
untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Lihat nih. Ini Muhammad nih. Jadi kalau ada orang sekarang, ketika dia lihat orang yang belum mengucapkan syahadat diperangi, dia sedang mencontoh Muhammad. Kenapa Amrozi pergi ke Bali? Coba kenapa mereka meledak di sana? Karena mereka baca buku-buku yang seperti ini. Mustahil mereka baca Injil, Pak Kresno. Kalau mereka baca Injil, mereka tidak akan mungkin berangkat ke Bali untuk melakukan seperti itu, bondir-bundir begitu. Makanya saya bilang, kalau Anda mempelajari agama Islam secara mendalam, Anda menghabiskan waktu. Jangan dengar katanya-katanya. Itu kan kata dia. Dulu saya juga seperti itu. Katanya pendeta, katanya ustadz. Tapi semenjak saya dalami, saya buang dulu katanya-katanya itu. Saya pelajari dulu. Saya nggak mau katanya-katanya. Jika Anda betul-betul mendalami, pegang omongan saya. Ketika Anda nanti sudah meragukan Muhammad, sudah tidak percaya lagi kepada Muhammad, disitulah Anda akan memanggil tukang loak untuk mengangkat buku-buku itu dari rumah Anda. Nggak mungkin terjadi, Bang. Ya, karena Anda tidak mau mendalaminya. Iya. Soalnya itu yang diperangi itu tadi, yang disebutkan itu tadi kan orang kafir yang memerangi orang Islam juga. Tidak ada di situ tulisan orang kafir yang memerangi orang Islam, nggak ada. Itu tambahan-tambahan Anda. Di situ saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Nggak ada di situ saya diperintahkan untuk memerangi manusia yang memerangi saya. Nggak ada. Itu tambah-tambahan dari kalian. Nih, saya akan tunjukkan ya. Bagaimana yang terjadi ketika orang Islam membaca Al-Quran. Nih, saya tunjukkan ya. Ini adalah pengaruh Al-Quran terhadap orang yang membacanya. Beda dengan pengaruh Bible terhadap orang yang membacanya. Saya kalau ngomong mungkin terlalu keras ya, tapi yang saya katakan ini fakta. Saya balik dulu kamera saya lagi ya. Nih. Maaf. Maaf ya. Nah nih, saya tunjukkan. Ini adalah seorang Muslim yang dia pergi ke salah satu kantor polisi di Polsek ya. Nih, saya perbesar. Nih, pesan terselubung pelaku bom bundir. Nih, apa isinya? Nih, KUHP, hukum syirik, tapir, perangi para penegak hukum setan. Quran surat At-Taubah 29. Ini ditemukan di motornya ini. Makanya saya bilang, sebelum terlambat, buanglah buku-buku yang membuat Anda menjadi telor. Sebelum terlambat, sebelum menjangkiti isi keluarga Anda. Pak Kresno Putro, saya tahu Anda masih minim pengetahuan tentang agama Islam, saya tahu. Tapi yang mau saya sampaikan kepada Anda begini, orang-orang seperti itu bukan satu dua. Kalau kita mau melist orang-orangnya, saya rasa satu halaman itu nggak akan cukup. Ya, saya tahu, Bang. Coba Zaskia juga seperti itu, dia berangkat ke Mabes Polri. Terus siapa itu? Perempuan yang masuk gereja, bawa-bawa pisau itu. Siapa lagi? Banyak. Karena apa? Karena mereka terinspirasi dari sebuah buku yang mengajarkan kebencian. Coba, selama Anda jadi Islam, Anda diajarkan membenci orang-orang Yahudi Nasrani enggak? Enggak. 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 Itu setahu saya, Bang ya, agama Islam itu mengajarkan suatu kedamaian penuh cinta kasih yang saya tahu.
Ya, tetapi itu adalah hasil halusinasi Anda, bukan apa kata Islam sendiri. Kalau kata Islam, itu bukan seperti itu. Bahkan Anda itu tidak boleh berteman dengan non-Muslim. Boleh nggak berteman dengan orang non-Muslim menurut ajaran agama Islam? Boleh nggak mencintai non-Muslim? Kalau menurut saya boleh saja. Iya, tapi itu halusinasi Anda, bukan ajaran agama Islam. Nih, saya tunjukkan dalil-dalilnya. Tapi Kita di harus sini tunjukkan dalilnya, cintanya teman-teman. cinta Tiap hari, teman-teman, kita harus tunjukkan. Kita nggak perlu jangan capek-capek ya. Nih, perhatikan. Apa kata ajaran agama Islam? Nih, perhatikan. Nih ya. Pengharaman. Ya, jangankan berteman, ngucapin salam aja haram. Nih, perhatikan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Nih, faedah hadis, diharamkan memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Ya kan? Hendaklah menampakkan keislaman dengan mendesak Yahudi dan Nasrani ke jalan yang sempit. Nih, desak mereka ke jalan yang sempit. Itulah ajaran agama Islam. Kalau Anda nggak percaya lagi, saya tunjukkan ustadz-ustadz yang mendukung ajaran itu nih. Makanya saya bilang teman-teman, kenapa sih ada sertifikasi segala-segala? Karena ya itu tadi, ajaran-ajaran seperti ini, itu sebenarnya mau diberangus oleh negara. Tetapi apa? Tetapi negara ini seperti tanggung-tanggung. Iya kan? Nih, saya tunjukkan ini. Ini seorang ustadz. Apa pernyataan ustadz ini? Perhatikan. Saya tampilkan. Bolehkah mencintai orang kafir? Perhatikan. Nih. Umat Islam ini dibodohi oleh siapa? Oh, bukan ini. Sebentar. Nih. Bolehkah seorang muslim mencintai kafir? Perhatikan. Mestinya kan kita menghadapi orang kafir, ya tetap dia orang kafir. Mestinya apa? Barok orang kafir. Nggak bisa mencintai orang kafir, nggak boleh orang beriman mencintai orang kafir, tidak boleh selama-lamanya, tidak boleh. Hatta dia orang tua, anak, saudara, nggak boleh mencintai orang kafir, nggak boleh ada seberat jarroh ini cinta orang kafir, tidak boleh selama-lamanya. Kalau dia mencintai orang kafir, maka dia bukan orang beriman. Orang munafik itu bukan orang beriman. Nah, lihat itu. Beriman itu mencintai. Nggak ada orang beriman mencintai orang kafir, nggak boleh. Jadi Itu kalau di sini, Anda Pak. katakan Islam mengajarkan cinta kasih, Bentar Bang. Itu Bang, ya Bang ya, dengarkan Bang. coba Yang silakan. dimaksud, yang dimaksud mencintai itu tadi, yang disampaikan Ustadz itu tadi, itu mencintai untuk menjadikan pasangan hidup. Tapi kalau untuk mencintai terhadap sesama itu boleh. Harus Sama, dipelintir. begitu Makanya tafsirnya. saya punya gambar bagus ya tentang orang Islam ketika saya ajak diskusi nih. Ini gambar bagus nih. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta bahkan kepada dirinya sendiri. Dan ini sedang Anda lakukan, Pak Kresno. Siapa itu yang berkata seperti itu tuh? Anda dari tadi sedang menipu diri. Saya sudah tunjukkan dalil. Anda bilang, oh itu begini. Oh itu begini. Mang begitu Bang. Orang Islam itu menikahi orang kafir tidak boleh. Menikahi orang yang beragama selain Islam Gimana? tidak boleh. Orang Islam kalau menikahi dengan non-Islam, memang itu dilarang oleh Islam. Tapi kalau mencintai dalam sesama hidup, bukan masalah percintaan, itu boleh-boleh saja. Oke, saya tunjukkan lagi dalilnya ya. Kita tidak capek-capeknya ya menunjukkan kepada mereka. Karena tiap hari selalu ada orang muslim baru ya. Baik, ada jemaah baru terus di TV ini, terus jemaah baru terus ya. Baik. Nih ya, saya akan tunjukkan sebuah, jangankan berteman, ya kan?
Gini, saya kasih contoh. Misalnya Anda punya tetangga non-muslim, Nasrani, atau Yahudi, atau Hindu, atau Buddha, atau Konghucu. Mereka miskin, tidak memiliki makanan. Boleh nggak Anda beri mereka makan? Boleh. Boleh. Saya tunjukkan ayatnya. Apakah boleh umat muslim berbuat demikian kepada orang lapar kalau dia bukan muslim? Saya tunjukkan. Memang mereka ini ya. Kan sudah saya bilang, alasan seseorang Islam itu karena nggak ngerti ajaran agama Islam. Gimana sih? Aduh. Perhatikan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman, dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Saya tanya, makananmu yang di rumah itu boleh nggak dimakan selain daripada orang yang bertakwa? Kalau saya pribadi boleh. Dengarkan dulu Bang. Gimana? Dulu. Itu hadis atau apa? Bukan, ini buku gambar. Aduh. Karena begini Bang, yang namanya hadis itu ada yang sahih dan ada yang tidak. Mulai Ada yang kuat. Mulai angel. Bukan mulai. Angel tenan tuturanmu. Angel tenan tuturanmu. Saya pakai belangkon besok dah. Kita sambil belangkon saya dulu lah. Aduh, susah kita ngedalang dulu aja. Kan bisa jadi itu tidak sahih. Tidak sahih. Baik. Kita harus dalang dulu kita nih. Aduh. Ntar, miring Mas Yan. Up. Nah. Yuk, silakan. Angel tenan tuturan. Angel tenan tuturan. Sudah saya tunjukkan dalil-dalilnya Pak Krisno. Sudah saya tunjukkan dalilnya ini tidak boleh berteman. Bilang hadis palsu lagi. Ini saya mau gimana? Saya mau gimana terusan? Sungguh nekat yang Pak Tresno. Bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab, mereka itu membenci orang-orang non-muslim. Itu ada dalilnya Pak Trisno. Jangan menutup mata dengan kenyataan yang ada. Pak Trisno, kemarin dengar berita di Surabaya, kemarin dengar berita di Sukabumi, kemarin dengar berita lagi di mana, Depok atau di mana. Kenapa sih mereka benci bener gitu? Sama gereja, sama salib. Ada dalilnya. Kenapa orang Islam kemarin di Sukabumi matah-matahin salib itu, nurunin salib? Ada dalilnya. Nabi Isa akan datang mematahkan salib. Itu dalilnya. Kalau Anda menyalahkan orang-orang Islam yang menurunkan salib, ya banting-banting salib, besok Anda akan menjadi orang yang menentang Isa yang datang mematahkan salib itu. Coba. Ketika Nabi Isa datang mematahkan salib, Anda nanti akan berdiri di hadapan Nabi Isa. Hei, Nabi Isa, Anda Muslim? Ya, saya juga Muslim. Langkahi dulu kalau Anda mau matahkan salib orang Muslim. Nasrani. Gak mungkin Anda berani ngomong gitu. Itu ada dalilnya. Gimana sih? Sampai kapan sih kita ini munafik?
Coba tuh satu keluarga, bapak, ibu, anak pergi naik motor, ngeledakin dirinya tuh yang di gereja katedral Surabaya, Sidoarjo. Dengar beritanya? Mereka itu baca-baca buku yang Islami. Tapi Islam nggak ngajarkan kayak gitu, Pak. Tuh kan, masih menutup. Kalau nggak mengajarkan Memang seperti iya. itu, lantas kenapa banyak makin fanatik Islam kok makin jadi seperti itu? Kenapa? Dia itu kan melanggar. Coba sekarang saya tanya, Bukan bener nggak tadi? Orang Kristen aja saya rasa juga enggak semua patuh terhadap agama Betul. Kristen. Saya setuju. Banyak Tetapi orang Kristen, ketika orang Kristen mendalami agama Kristen, maka dia akan hidupnya itu mengasihi sesama manusia. Tetapi sebaliknya, ketika kalian mendalami agama Islam, nanti kalau saya ngomong nanti dibilang penistaan agama. Coba, barusan tadi Anda mengatakan nggak bahwa Anda tidak mengerti agama Islam?